Ini saya akan tunjukkan tempat pembuangan sampah sementara yang berada di Morosi, tepatnya di Pirtu. Nah, ini yang di samping kanan saya yang dipagari dengan cross line. Itu tadinya di sini adalah tempat pembuangan sampah. Nah, itu dipindah 300 meter. Nah, ini kita bisa bayangkan itu adalah sampah-sampah masyarakat. Mungkin sudah bercampur, entah juga ada sampah dari para pekerja dari Tiongkok, dan pasti mayoritas adalah sampah masyarakat lokal atau pekerja di sekitar Pirtu. Nah, tidak jauh dari tempat saya ini, 300 meter dari lokasi yang tadi, di sebelah kanan saya nanti ini adalah tempat pembuangan sampah sementara yang dipindahkan. Nah, ini kelihatan ya, di sana ada tulisan perhatian dilarang membuang sampah di luar bak sampah. Nah, dibikin dibikin luas-luas. Nah, di sini ada tulisan yang sangat sangat luar biasa. Dan di sini ada gambar bumi, kemudian ada tulisan bumi adalah rumah kita, melindungi lingkungan sama dengan melindungi diri kita sendiri. Perhatian tempat pembuangan sampah Pemdes Morosi. Nah, saya tidak tahu ini inisiasi oleh siapa. Tapi di situ tertulis Pemdes, pemerintah desa Morosi ya. Nah, kata-kata seperti itu yang ditulis tadi, itu setahu saya ya, itu sebenarnya biasa kita temukan di tempat tertentu, bukan di situ ya, daerah-daerah yang memang orang yang menulisnya ini orang-orang yang tahu, punya kesadaran tentang lingkungan. Dan itu tidak, setahu saya ya, tidak mungkin itu tidak ada keluar dari pikiran pemerintah desa tingkat soalnya kalau untuk Sulawesi Tenggara saya belum pernah menemukan tulisan semacam itu di tempat pembuangan sampah. Jadi kesimpulannya adalah itu bukan pikiran orang Indonesia, tapi kalau kata-katanya ya memang tulisan bahasa Indonesia dan sebenarnya itu umum sih. Nah, tapi saya yakin itu adalah sedikit banyak adalah inisiasi orang asing yang tinggal di Indonesia, dan memang orang asing ini ya tergolong lebih maju pemikirannya, makanya negaranya maju. Kalau pemikiran maju, maka negara maju. Kalau pemikirannya barbar, maka negara mundur, bahkan jalan di tempat. Cuman populasi aja yang bertambah. Jadi kita Indonesia ini sebenarnya, kalau menurut saya, cuma populasinya saja yang menonjol, tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia. Jadi itu menurut saya. Adapun teknologi yang ada itu kan kebanyakan impor. Jadi bukan ada teknologi ini yang memang hasil murni karya anak bangsa. Mayoritas itu impor. Jadi negara kita ini terlihat maju ya karena ya beberapa kan mengikuti infrastruktur yang ada di kota-kota besar karena memang itu kebutuhan. Tapi kalau mau ikuti pemerintah daerah, itu selamanya tidak akan maju karena di daerah ini pikirannya adalah korupsi dan korupsi. Mulai dari level terendah, yaitu masyarakat sendiri. Masyarakat itu, khususnya masyarakat Indonesia itu munafik. Dia anti korupsi tapi dia pelaku korupsi. Tapi kan mereka tidak merasa itu korupsi karena mereka tidak menggunakan anggaran daerah atau negara. Ya, korupsi itu banyak. Waktu, peraturan yang harusnya kita taat aturan yang kita tidak taat. Suka menyepelekan, menggampangkan, suka menyuap. Itu masyarakat kita. Itu masyarakatnya saja begitu. Apalagi pemerintahnya. Jangan dikata kalau pemerintahnya. Apalagi penegak hukumnya lebih parah lagi. Nah, ya begitu ya gambaran Indonesia saat ini. Dan pemerintah pucuk itu kurang genuine dalam merumuskan
fundamental bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia ini bukan saja infrastruktur ya yang harus dibenahi, tapi mindset dan karakter. Karena kita sudah terlalu mendarah daging ini, budaya malas, koruptif, KKN, suap menyuap, jual beli kewenangan tanpa terkecuali. Siapa saja punya kewenangan sekecil apapun, dia akan menyalahgunakan. Makanya bahkan korupsi itu diajarkan di sekolah tanpa disadari. Nggak ada yang ngomong korupsi di sekolah, tapi dia mengajarkan korupsi. Nanti saya bahas lagi video selanjutnya. Oke, terima kasih.